Halo siswa-siswi sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik kelas 11 semester 1. Tujuan dari pembelajaran ini ialah agar peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran kaum awam dalam gereja menurut ajaran gereja Lumen Gentium, artikel 31, dan pada akhirnya mampu bersyukur atas keberadaan kaum awam dalam hidup sehari-hari. Berbicara tentang kaum awam, siapa itu kaum awam? Apa itu kaum awam? Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiaraan yang diakui dalam gereja. Bisa Anda lihat dalam Lumen Gentium nomor 31. Lalu bagaimana hubungan awam dan hierarki itu? Hubungan awam dan hierarki sebagai partner kerja, sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, rohaniwan atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi saja. Baiklah, kita akan berbicara tentang peranan awam. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperani oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kita akan melihat kerasulan dalam tata dunia eksternal. Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan di dunia. Mereka dipanggil Allah menjalankan tugas dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Bisa kita lihat dalam Lumen Gentium artikel 31. Kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam. Hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya hendaknya menjadi medan bakti mereka. Sampai sekarang ini masih banyak di antara kita yang melihat kerasulan dalam tata dunia bukan sebagai kegiatan kerasulan. Mereka menyangka bahwa kerasulan hanya berurusan dengan hal-hal rohani yang sakral, kudus, serba keagamaan, dan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam lingkup gereja.
Nah, kerasulan dalam gereja internal seperti apa? Keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, tetapi karena pembaptisan ia mendapat tugas itu dari Kristus. Awam hendaknya berpartisipasi dalam tritugas gereja. Tritugas yang pertama adalah tugas nabi atau pewartaan sabda. Seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman dan sebagainya. Yang kedua adalah tugas imam atau menguduskan. Contohnya, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan putra altar, dan sebagainya. Dan tritugas yang ketiga yaitu tugas raja atau pemimpin. Contohnya, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Kita akan melihat selanjutnya bahwa setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Yang pertama, hierarki yang bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan umat Allah. Biarawan atau biarawati dengan kaul-kaulnya mengarahkan umat Allah pada dunia yang akan datang atau eskatologis. Para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Mereka menjadi rasul dalam keluarga-keluarga dan dalam masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, atau Ipolexos Buthan Kamnas. Jika setiap komponen gereja menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang baik pasti akan terjamin. Terakhir, kita akan melihat pentingnya kerjasama. Semua komponen perlu kerjasama. Walaupun tiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup menggereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Nah, siswa-siswi sekalian, demikianlah pembelajaran materi tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.